Hai Sobat Alaska Podcast, bertemu lagi dengan kami dalam Alaska Podcast edisi Siswa Berprestasi. Tentu penasaran nih, siapakah gerangan siswa berprestasi yang kami undang dalam Alaska Podcast kali ini? Siswa ini pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 kemarin mendapatkan medali emas dalam Olimpiade Sains Nasional tahun 2024 tingkat nasional dalam bidang IPA. Siapakah dia? Langsung saja kita sapa Arya. Assalamualaikum Arya. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja, Bu. Masya Allah, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah ya. Oke, nah Arya, setelah Arya kemarin meraih medali emas tingkat nasional nih untuk kategori IPA Olimpiade Sains Nasional tahun 2024, Arya sekarang terkenal. Wah, tidak hanya di Alaska, di DKI Jakarta, bahkan di Indonesia. Bagaimana nih Arya perasaannya? Perasaan Arya senang? Senang sih, Bu. Senang dong, senang bersyukur? Bersyukur. Luar biasa ya, karena ini bisa jadi pencapaian terbaik Arya di usia Arya yang berapa tahun sekarang? 12. 12 tahun ya, oke. Sekarang Arya kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 C. Oke, boleh nih dari pertanyaan pertama nih. Kalau boleh tahu apa hobinya Arya? Hobi saya biasanya itu seperti bermain bola, Oke, berenang, dan bermain game online. Oh, Masya Allah, ada 3 hobi yang paling sering Arya lakukan ya. Nah, Arya kan siswa berprestasi nih, pasti ada skill yang Arya kuasai yang menunjang prestasi yang Arya dapatkan nih. Kalau boleh tahu apa aja skill yang kamu kuasai? Saya dapat berbicara dengan bahasa Inggris dengan lancar. Oke. Saya dapat mengerjakan soal IPA dan matematika. Nah, jadi mampu mengerjakan soal matematika dan IPA yang sebenarnya susah menurut orang lain tapi menurut Arya mudah ya. Oh, sama menguasai bahasa Inggris secara aktif ya. Nah, kalau boleh tahu nih, apa kegiatan Arya di luar sekolah Arya? Ada nggak? Selain sekolah, pulang, kemudian apa aktivitas yang biasa Arya kerjakan? Pada hari Sabtu saya biasa les. Les apa aja kalau boleh tahu? Paginya saya les LIA di Kelapa Gading. Kemudian habis itu saya les KPM. Oh, berarti 2 kegiatan tambahan Arya ini yang menunjang prestasi Arya ya salah satunya ya? Oke, siap. Nah, kalau boleh tahu nih, cara belajar Arya seperti apa sih? Boleh share ke teman-teman? Biasanya pada saat mau ada ulangan, saya cuma membaca sekilas karena sudah memperhatikan pada saat guru menjelaskan. Oke, jadi reviewnya cukup saat besoknya ada sumatif ya? Tapi saat proses pembelajaran nih, PBM di kelas, Arya fokus mendengarkan penjelasan guru ya? Nah, kalau tipe pembelajarnya Arya tipe pembelajar apa? Auditori mungkin ya? Iya. Oke, visual juga? Iya. Atau gabungan antara auditori dan visual? Sepertinya begitu. Oh, sepertinya begitu ya. Jadi penjelasan guru Arya serap, kemudian saat mau sumatif Arya review dan besoknya bisa mengerjakan soal-soal sumatif ya? Oke, selanjutnya nih Arya. Prestasi medali emas dalam OSN kemarin pastinya adalah prestasi yang sangat membanggakan. Tidak hanya bagi Arya sendiri, bagi orang tua, bagi kami guru-guru gitu ya, dan bagi DKI Jakarta terutama juga. Nah, tahapannya apa aja nih Arya bisa mengikuti OSN sampai tingkat nasional? Jadi pertama itu kami disaring dari sekolah menjadi 10 IPA dan 10 matematika. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan pembinaan di sekolah, kami disaring lagi menjadi 5 IPA dan 5 matematika. Kemudian setelah itu kami melakukan OSN tingkat kota Jakarta Utara.
Kemudian yang lolos akan melakukan OSN tingkat Provinsi DKI Oke. Jakarta. Kemudian setelah itu baru masuk OSN tingkat nasional. Wah, luar biasa. Berarti perjalanannya itu tidak mudah ya. Ada step-stepnya ya. Mulai dari seleksi di sekolah ya. Seleksi di sekolah tadi dibagi apa? Ada IPA sama matematika ya. Oke, yang lolos baru ikut tingkat Jakarta Utara ya, kota, kemudian ke provinsi, yang lulus baru ke tingkat nasional. Nah, pastinya nih Arya mewakili DKI Jakarta ya Arya ya, yang berkompetisi dengan seluruh siswa dari provinsi yang ada di Indonesia. Nah, tahapan apa lagi nih setelah kamu dinyatakan lolos mewakili DKI Jakarta? Pada saat lolos, beberapa hari kemudian kami dipanggil untuk melakukan pembinaan di BPMP. Oke. Yang pada hari pertama pembinaan saya berangkat dari sekolah ke BPMP. Iya. Kemudian mendengarkan pembukaan. Oke. Setelah itu kami pun ke kelas. Pada saat di kelas kami belajar biologi. Oke. Kemudian pada hari berikutnya saya ke BPMP lagi Iya. dan Mendapatkan materi apa nih Dapat- kalau yang hari kedua? biologi. Masih biologi atau sudah ganti pelajarannya? Masih biologi. Selanjutnya nih, hari-hari selanjutnya belajar materi fisika mungkin? Iya. Iya, tentang apa materi fisikanya? Tentang ada listrik Listrik. dan ada yang ada tentang optik. Nah, untuk sebagian orang nih Arya, biasanya fisika itu kan wah susah nih ngitungnya nih. Untuk Arya sendiri nih gimana nih? Menurut Arya pelajaran fisika? Menurut saya pelajaran fisika itu Sedang-sedang tidak saja. terlalu mudah dan tidak terlalu Oke. susah. Iya, jadi selama dipelajari, dimengerti bisa ya Arya ya. Oke. Nah, kalau minggu keduanya apa yang dipelajari saat pembinaan? Pada saat minggu kedua kami melakukan praktikum. Ada praktikum fisika dan biologi. Oke. Praktikum biologi contohnya adalah membuat pupuk. Oke. Dan praktikum fisika contohnya adalah praktikum hukum Archimedes. Oke, berarti tidak hanya diajarkan teori ya, tapi juga diajarkan praktikum. Wah, yang akan Arya jelaskan nanti saat lomba ya. Wah, luar biasa nih. Selesai nih untuk 2 pekan atau 2 minggu mengikuti pembinaan. Tahap selanjutnya apa Arya? Kemudian setelah melakukan pembinaan, kami melakukan karantina. Oke. Pada hari pertama kami ke Disdik DKI Jakarta untuk melakukan pelepasan. Kemudian kami menaiki bis untuk ke Red Top Hotel. Pada saat di Red Top kami ke lantai atas untuk mengambil makanan dan sambil menunggu kamar. Pada saat kamar sudah dibagikan, kami pun istirahat. Pada hari kedua kami melakukan pembukaan. Oke. Kemudian setelah pembukaan istirahat lagi dan bermain. Wah, berarti di karantina ada kegiatan bermainnya ya? Oh, mungkin biar anak-anak rileks sebelum mengikuti perlombaan ya. Nah, untuk perlombaannya sendiri mulai tanggal berapa untuk perlombaan tingkat nasionalnya? Perlombaan nasionalnya yang tes teori itu pada tanggal 7 hari Rabu. Oke, berapa durasi mengerjakan soal-soalnya? Ada 2 set soal. Yang set pertama ada 60 soal. Oke. Dan waktu mengerjakannya 1 jam. Selanjutnya set Pada keduanya? set kedua ada 12 soal isian. Dan sama
Waktunya 1 jam. 1 jam, berarti totalnya 2 jam ya. Untuk tipe soal yang berbeda, 1 pilihan ganda ya, 1 isian. Iya. Oke, selanjutnya nih, eksperimennya kapan ininya, lombanya? Besoknya tanggal 8. Oke, lancar semuanya? Alhamdulillah, insya Allah lancar dong ya. Oke, nah Arya nih, dengan prestasi yang kamu dapatkan, kamu pas diumumkan medali emas atas nama Arya Putra, kamu sebelumnya expect gak? Nyangka tidak? Nyangka sih Bu. Nyangka. Karena sudah totalitas ya, sudah totalitas mengikuti semua rangkaian, baik itu saat tes tulis maupun tes eksperimennya ya. Oh siap, wah itu sebenarnya yang bangga, yang bahagia saat nama Arya disebutkan dan Arya naik ke panggung. Tidak hanya Arya, karena kan terhubung ke YouTube ya. Nah semua bapak ibu guru, orang tua kamu mendoakan Arya dapat medali emas dan Allah kabulkan nih Arya. Gimana perasaannya? Tentunya saya merasa senang dan bahagia. Senang dan bahagia pastinya ya. Dan terharu mungkin ya mengingat perjalanan kamu gitu ya. Dari awal sampai akhir Allah kasih hadiah medali emas gitu kan. Ada terharunya nggak? Sempet kayak nangis bahagia nggak? Gak sampai nangis sih Bu. Nggak sampai nangis ya, siap. Intinya senang dan bahagia tentunya ya. Nah ini kan tingkat nasional nih. Dari Arya sendiri ada nggak sih harapan atau cita-cita aku mau melanjutkan tingkat internasionalnya nih? Kalau ada khusus buat finalis OSN gitu, ada nggak keinginan untuk melanjutkan ke level internasionalnya? Ada sih Bu. Iya, sudah ikut itu ya, seleksi? Sudah. Oke. Udah lolos. Oh, udah lolos? Masya Allah, yang ke Cina itu? Iya. Iya, itu kapan untuk perlombaannya? Tanggalnya saya tidak tahu, tapi bulannya bulan Oktober. Bulan Oktober, jadi sahabat Alaska Podcast ternyata nih Arya ingin melanjutkan atau bahkan sudah lolos ya, lolos ke tingkat internasional yang akan dilaksanakan di Cina pada bulan Oktober nih. Mungkin kita doakan Arya semoga nanti saat Arya di sana bisa mendapat medali emas nih. Mengharumkan namanya, bukan nama Alaska lagi, bukan nama DKI lagi, tapi nama Indonesia. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, ini harus kita dukung, harus kita doakan. Semoga Arya nanti saat berlomba atau berkompetisi di Cina bisa mendapatkan medali yang membanggakan. Nah, Arya nih pastinya sahabat Alaska Podcast mau mendapatkan pesan-pesan dari Arya yang next. Aku mau dong jadi seperti Arya juga. Apa pesan-pesannya? Pertama, pada saat melakukan lomba itu harus tenang dan tidak stres. Betul. Kemudian kedua, melatih dengan mengerjakan soal yang lebih susah daripada biasanya. Oke. Dan yang ketiga adalah Rajin mengikuti event-event ya Arya ya. rajin mengikuti lomba. Oke, jadi kalau lomba yang pertama belum berhasil, next ikut lomba yang selanjutnya gitu ya. Karena Arya pun bisa jadi banyak lomba yang sudah diikutin ya. Seperti itu. Nah, sebelum kita menutup podcast nih, tadi udah pesan-pesan, ada yang terlewat nih Arya. Apa saja prestasi-prestasi selain dari OSN mendapat medali emas yang sudah Arya dapatkan selama ini? Pada tahun 2023 saya mendapatkan medali perak pada KSNR. Oke. Kemudian pada tahun yang sama saya mendapatkan medali perunggu di ISC. Oke. Kemudian pada tahun 2024 saya mendapatkan medali perak di IKMC. Wow. Dan kemudian saya mendapatkan medali emas OSN. Oh, luar biasa ya. Jadi Arya terakhirnya adalah medali emas OSN tingkat nasional dan mudah-mudahan dapat medali emas OSN tingkat internasional. Amin ya robbal
Alamin. Oke, baik sahabat Alaska Podcast, itu tadi bincang-bincang kami dengan Arya Putra, siswa berprestasi dari SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Jakarta. Semoga podcast kita kali ini memberikan banyak inspirasi, terutama bagi sahabat yang ingin memiliki prestasi seperti Arya. Baik sahabat Alaska Podcast, sampai bertemu lagi pada Alaska Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.